Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang di Rumor Sejuk Mandua Pesisir Selatan. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang super spesial banget nih, yaitu Bapak Haji Muhammad Afan Rangkuti. Beliau memiliki jabatan sebagai analisis kebijakan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh. Halo Pak, apa kabar? Halo, kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana Pak perjalanan Bapak sampai ke Mandua Selatan ini Pak? Ya lumayan lah, penuh dengan banyak yang dilihat. Sepanjang jalan hijau yang dilihat dengan gunung-gunung dan panorama alam yang memikat. Berarti Sumatera Barat khususnya pesisir selatan berarti bagus gitu kan Pak? Ya bagus. Alhamdulillah. Bagus. Nah, Vio ada pertanyaan sedikit nih sama Bapak. Silakan. Yang pertama, kira-kira Pak, apa saja hakikat pelaksanaan ibadah haji? Ini pertanyaannya sebenarnya menarik ini. Hakikat pelaksanaan ibadah haji. Jadi karena bicaranya kepada hakikat, ini memang pertanyaan menarik dan menjadi satu tolak ukur kita mampu memahami haji dengan baik. Saya akan mulai gini. Ada satu nyanyian seorang qori yang kemudian juga menjadi seorang penulis lagu, namanya Nur Asyah Jamil. Kenal ya? Kenal nggak nih anak milenial? Enggak. Jadi lagunya begini: belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Belajar setelah dewasa bagai mengukir di atas air. Ini satu syair yang cukup baik untuk kita mulakan menjadi sebuah perbincangan apa sih hakikat daripada haji. Nah, tentu kita bicara tentang haji. Hakikat haji. Haji adalah rukun Islam yang kelima. Kenapa sih Allah Subhanahu wa taala meletakkan haji itu di rukun Islam kelima? Kenapa enggak di pertama saja? Atau di kedua? Atau di ketiga atau keempat? Kenapa harus di kelima? Ini sangat erat sekali hubungannya ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya melalui 18 ayat dengan 10 tematik tentang haji dan 1 surah tentang haji di dalam Al-Qur'an. Begitu pentingnya haji dalam kehidupan berbangsa, bernegara, berinteraksi sosial dalam bungkus yang namanya haji. Haji itu mengajarkan kita bagaimana berhubungan kepada orang itu santun. Haji mengajarkan kita bagaimana berhubungan dengan manusia itu bermartabat. Haji juga mengajarkan kita bagaimana berhubungan dengan manusia lainnya itu beretika. Jadi haji kalau saya lukiskan sebagai sebuah hakikat adalah sebuah pakaian yang harus kita pakai dengan baik, benar, sehingga melihat orang yang melihat pakaian dan yang memakainya itu tertarik. Itu konsep haji dalam filsafat sebuah bungkus. Nah, tentu filsafat ini juga harus kita sampaikan dengan baik. Bahwasanya haji adalah rukun Islam yang kelima, di mana ada proses perjalanan haji dari tanah air menuju Arab Saudi hingga pulang kembali ke tanah air. Sebelum berangkat haji, kita itu dimintakan untuk yang namanya melepas seluruh hubungan keduniawian kita saat sebelum berangkat haji. Maka kita melakukan yang disebut namanya walimatus safar, melunasi hutang, berpamitan kepada tetangga, sanak, kerabat, tolan, saudara, menitipkan yang namanya keluarga kita kepada tetangga, kemudian melakukan perjalanan agar kita berjalan dengan bersih. Maka banyak para penulis dan para filsafat mengatakan haji itu adalah perjalanan menuju setengah kematian.
Karena tidak ada yang menjamin kita akan pulang dalam keadaan selamat. Maka itulah pesan yang pertama pada hakikat haji adalah sebelum menunaikan sebuah rukun Islam yang kelima yang haji, kita selesaikan urusan dunia kita, jangan ada yang berperkara. Ketika kita bersalah, kita datangi orang yang kita salahkan, kita minta maaf. Ketika kita berhutang, kita selesaikan hutang kita, agar ketika kita tidak ada jaminan kembali ke tanah air bertemu dengan saudara, kita sudah menitipkan amanah yang begitu besar kepada saudara-saudara kita yang berada di sekeliling kita sebelum berangkat haji. Yang kedua, hakikat haji dalam perjalanan menuju setelah tiba di Arab Saudi. Tentu yang namanya manusia beragam, hidup di berbagai demografi yang beragam juga, perubahan cuaca yang begitu anomali, itu menjadi satu hakikat, sebuah mental ketakwaan kita ini tawadu, kita itu abduh atau tidak abduh kepada Allah SWT. Karena beda antara misalkan Indonesia dengan Arab Saudi, iklimnya berbeda, orangnya berbeda, cara berpakaian berbeda, adat istiadat budaya bangsa Arab dengan kita juga berbeda. Nah, Allah ingin menyampaikan seperti ini, kamu adalah saudara. Kami ciptakan orang berbangsa-bangsa dan bernegara, bersuku-suku untuk saling mengenal. Nah, ini hakikat kedua ketika kita datang menginjakkan tanah kaki kita di tanah Timur Tengah. Kita harus melebur dengan berbagai zat yang sama-sama ciptaan Allah SWT. Kita berbeda pasti, kita lahir dari rahim yang berbeda pasti, tapi ada satu persamaannya, sama-sama ciptaan Allah SWT dan sama-sama mencari ridho dan keberkahan Allah SWT dalam menunaikan ibadah haji. Itu poin kedua kepada aspek daripada hakikat. Hakikat yang ketiga, pada saat kita melakukan rukun, kita memakai pakaian ihram, ya. Ada filosofi, ada hakikat pakaian ihram. Kenapa pakaian ihram itu tidak warna belang-belang saja gitu, atau hitam saja, atau kuning saja? Kenapa harus putih dan dua helai? Nah, ternyata yang ingin saya kabarkan begini. Ketika orang dibekali yang namanya label pakaian dua helai ihram, bagi perempuan itu berpakaian biasa putih tanpa ada pakaian dalam apapun, tapi bagi pria adalah dua helai tanpa jahit. Ini menggambarkan bahwasanya tiada strata sosial yang paling tinggi selain daripada kekuatan zat yang maha agung. Manusia tidak ada apa-apanya. Ini semua rata, hanya satu tujuannya, menghamba kepada Allah SWT dengan dua helai pakaian putih tanpa ada embel-embel, dan kita tidak tahu dia siapa, tapi dia mencoba untuk mengabduhkan dirinya, jadi berserah diri kepada Allah SWT. Nah, ketika pakai ihram, mulai starting hakikat selanjutnya, kita melakukan yang namanya umroh wajib. Sebelum haji kita melakukan umroh wajib dulu. Nah, kita lompat kepada hajinya ya. Sebelum haji, kita itu dengan memakai pakaian ihram berangkat menuju Padang Arafah, miniatur padang mahsyar, di mana tidak ada yang menolong kita selain kekuatan Allah SWT. Di sana kita dihantam terik matahari, kita harus rajin dan menyerah diri dengan untayan-untayan kata yang suci yang keluar dari mulut-mulut kering hamba Allah yang menunaikan ibadah haji pada saat wukuf di Arafah. Dan kita tidak tahu apakah kita di Arafah tersebut akan hidup atau tidak. Tergantung kepada Allah semuanya. Nah, selesai kita melaksanakan Arafah, saya menggambarkan Arafah adalah satu restoran besar di mana Allah menyajikan hidangan makanannya yang penuh dengan makna yang tidak pernah ditemukan dalam
konteks dan event apapun. Padang Arafah saya gambarkan seperti gelombang elektromagnetik. Kita berdoa dan langsung tembus kepada Al-As. Makin banyak berdoa, makin banyak air mata keluar, dan makin banyak penyesalan yang muncul pada saat di Arafah, untuk menjadikan diri kita kembali seperti bayi yang dilahirkan. Makanya Al-Hajju Arafah. Kemudian masuk kepada hakikat ketika kita mabit di Musdalifah. Mabit di Musdalifah adalah satu tempat yang tidak begitu besar, di mana terjadi desakan, bersaling berdesakan antar jemaah yang semuanya sama-sama senang, nggak ada marah-marah. Mereka berkumpul bersama, saling bercerita dalam waktu yang tidak begitu lama sebelum berangkat menuju Mina. Apa hakikat yang kita dapat di sana? Kita butuh orang, kita human sociality, kita manusia sosial yang tidak bisa kita itu berdiri sendiri. Kita butuh orang. Setidaknya kita butuh orang untuk berkomunikasi antar kita, dan semakin dekat untuk menjalin yang namanya silaturahim. Tidak masuk kepada silaturfikri, silaturahim saja. Maka kalau kita tukil sebuah pernyataan seorang kapitalis, dia mengatakan begini, kaitan dengan yang namanya Musdalifah ya, ngambil batu dan lain-lain, itu aktivitas diantaranya. Seorang kapitalis mengatakan begini, andai kata silaturahim itu bisa saya beli, maka saya akan membeli silaturahim tersebut melebihi kebutuhan yang paling penting bagi diri saya. Nah, ini ada kaitannya dengan hadis Nabi. Ada dua variabel. Kalau kamu mau umur panjang dan mau banyak rezeki, maka silaturahim. Jadi makna dari silaturahim di sebuah lapangan yang disebut dengan Musdalifah itu sangat luar biasa, dan akan menjadi aneh ketika kita tidak silaturahim. Akan menjadi aneh juga ketika kita tidak memakai namanya pakaian ihram. Misalkan saya pakai dasi, sepatu mahal, saya tidur Musdalifah, aneh. Itu dianggap aneh. Justru orang semakin bangga melihat seseorang itu memakai pakaian ihram, berdebu-debu mukanya, lusuh, bau, itu semakin bangga begitu. Nah, itu menggambarkan bahwasanya konsep silaturahim itu begitu kental. Kemudian kita berangkat kepada yang namanya Mina, melontar jumroh Aqobah. Nanti akan sama pada hakikatnya untuk melontar 3 jumroh yang lain, Aqobah, Ula, Wusto. Kita bicara Aqobah. Kenapa harus melontar Aqobah? Kenapa harus di Mina? Kenapa harus diatur cara melontarnya? Jadi ketika kita berada di Mina, kita seperti dikembalikan pada situasi zaman megalitium, zaman batu. Saya punya harta benda, mobil banyak begitu ya, tidak berharga di sana. Saya punya uang juga nggak berharga di sana. Nggak ada yang mau ngurus saya di sana, nggak ada. Saya bayar pun orang nggak mau. Hanya untuk sampai melontar jumroh Aqobah, nggak ada yang mau. Jadi hakikatnya adalah melontar jumroh, kita seperti masuk ke dalam dunia megalitium zaman batu, dan itu tidak berubah sampai kapanpun. Kekuatan kaki kita, kekuatan fisik kita yang harus mengutamakan diri kita sendiri, dan itulah yang menolong kita sampai ke tujuan untuk melontar Aqobah. Jadi ada sebuah perjuangan yang luar biasa di dalam menaklukkan sebuah hedonisme di dalam diri manusia. Jadi kalau melontar disampaikan adalah pada prakteknya adalah seperti melontar setan, sebenarnya itu merupakan melontar, membuang nafsu hedonisme yang melekat kepada kita untuk kembali kepada fitrah, bahwasanya kita adalah manusia yang harus santun, beretika, bermartabat, dan peduli kepada manusia-manusia lainnya.
Dan hakikat di dalam perjuangannya adalah tidak ada yang mampu membantu kamu selain diri kamu sendiri. Hartamu nggak berguna, nggak laku harta itu untuk diberikan kepada orang lain. Dirimulah yang menolongnya. Kita lompati pada proses pelontaran jumroh pada hari tasyrik pertama, 2 dan 3. Kita masuk kepada ada tahallul, yakni mencukur kepala, rambut. Kenapa rambut? Hakikatnya, kenapa tidak bulu kaki? Kan itu, atau bulu kumis? Kok tahallul? Karena di dalam tubuh manusia ada yang namanya 2 zat. Yang pertama hancur, tetapi satu tidak hancur. Yang ini perwujudan, bahasa saya mempertontonkan wajah Tuhan di muka bumi. Ini tahallul. Kenapa rambut? Mahkota manusia yang paling tinggi adalah otak. Otak itu tidak di lutut, tapi di kepala. Begitu tingginya nilai otak di mata agama. Allah menciptakan manusia berbeda dengan makhluk lainnya. Bahkan dengan malaikat sendiri pun manusia berbeda. Manusia bisa menjadi lebih daripada malaikat. Manusia juga bisa lebih daripada iblis. Dan manusia juga bisa lebih daripada hewan. Itulah fungsi otak yang dianugerahkan Allah sebagai zat, salah satu zatnya untuk membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Maka menempatkan otak. Dan otak, simbol otak itu adalah rambut, mahkota. Kalau perempuan mahkota namanya ya. Sebenarnya laki-laki juga mahkota, karena rambut begitu. Kalau dia tidak berambut akan semakin lucu. Tetapi ketika dia botak, kira-kira begini makna hakikatnya. Mau tidak kamu berkorban untuk melepaskan rambutmu yang sangat indah itu, untuk kau berikan kepada saya, kira-kira begitu ya. Itu satu. Karena rambut adalah satu zat manusia yang tidak cepat hancur dimakan zaman ketika dia dikubur. Nah, di samping daripada kuku dan tulang tulang ekor. Hanya tulang ekor lah yang menjadi satu zat yang abadi, yang itulah yang akan dibangkitkan Allah pada saat di padang mahsyar kelak. Tetapi rambut adalah zat yang sulit untuk hancur. Dan fungsi rambut, banyak nih fungsi rambut. Kenapa rambut itu menjadi mahkota? Dia tempat melindungi otak, dia tempat melindungi pikiran manusia di mana zat otak amigdala ada di dalamnya. Dan rambut adalah salah satu spesimen yang paling mudah untuk dikenali apabila ada persoalan untuk mengenali tubuh manusia. Rambut. Nah, kita kembali kepada selanjutnya adalah tawaf. Kan setelah melontar jumrah Aqobah, kemudian kita tasyrik untuk melontaran 3 jumroh secara berturut-turut, kemudian tahallul, kemudian masuk yang namanya tawaf ifadah. Kenapa harus tawaf? Tawaf itu adalah satu simbol hakikat di mana kita memutar balikkan waktu. Nah, jadi kalau jam itu kan dari kiri kan ke kanan, kan itu ya, kiri ke kanan itu jam. Tapi kalau namanya tawaf itu dari kanan ke kiri, memutar balik waktu. Kenapa Allah memerintah hambanya kok tidak dari kiri ke kanan saja? Inilah proses muhasabah, total koreksi total manusia yang dicerminkan dalam sebuah proses ritus yang disebut dengan tawaf. Memutar balikkan waktu. Kita disuruh oleh Allah untuk kembali ke masa yang lalu, apa-apa yang sudah kita buat untuk diperbaiki. Ini maknanya di situ. Makna sebuah tawaf untuk menjadi manusia yang utuh, manusia yang baik, dan manusia yang kembali kepada fitrahnya. Allah tidak cukup untuk memerintahkan kita untuk memutar waktu untuk muhasabah, tetapi Allah memberikan setelah kita bermuhasabah, maka Allah memerintahkan yang namanya sa'i.
Nah, posisi sa'i inilah yang saya gambarkan sebagai hakikat perjuangan menaklukkan sebuah kehidupan sosial di mana Allah hadir di dalam perjuangan tersebut, dan di mana seorang manusia menghadirkan nama Allah di dalam setiap perjuangannya. Makanya inna sofa wal marwah wal masyairillah. Jadi ketika antara Safa dan Marwah, maka muncullah sumber kehidupan manusia di seluruh jagat raya ini. Yakni apa itu? Ada air. Kehidupan sejarah manusia ini dipastikan, misalnya kita berada di Sumatera Barat, ada hunian pertama Sumatera Barat yang paling muncul, dia pasti dekat dengan air. Contoh, Masjid Tuo, Kayu Tuo, dekat air kan? Setiap peradaban manusia pasti harus dekat air. Makanya antara Safa dan Marwah ada namanya air Zam-Zam. Maka disitulah pergulatan manusia untuk menang menghadapi hidup atas nama ridha Allah dengan menghadirkan nama Allah di setiap aktivitas dunianya. Wallahu a'lam bishawab. Itu hakikat daripada haji. Nah, lanjutan selanjutnya Pak, bagaimana peran Kementerian Agama dalam melayani ibadah haji? Namanya pemerintah ya, Kementerian Agama Republik Indonesia merupakan salah satu lembaga kementerian yang ada di Indonesia. Perannya pasti. Jadi kita tidak masuk ke dalam undang-undang, tapi peran daripada pemerintah. Haji adalah satu ibadah ritus rukun Islam yang kelima umat Islam, di mana setiap yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara. Pendidikan dikuasai negara, benar ya? Ya. Ibadah dikuasai negara. Karena dia menyangkut hajat hidup orang banyak, maka negara harus hadir. Jadi kalau kita bicara pada peran pemerintah dalam ini Kementerian Agama, dipastikan dia sangat berperan dan sangat menjamin bahwasanya warga negara Indonesia yang beragama Islam itu dipastikan harus menyelesaikan seluruh proses dan kebutuhan fisik, psikologis, sarana, infrastruktur atas pelayanan haji sejak dari dia mendaftar sampai dia kembali ke tanah air. Itu perannya. Nanti kalau dikupas tuntas secara peran norma hukum, itu mungkin perbincangan kita tidak cukup waktu untuk membedah Undang-Undang 8 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Nanti silahkan saja adik-adik di sekolah ataupun pemirsa untuk membaca Undang-Undang nomor 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji umroh, yang di dalamnya termaktub amar bahwa penyelenggaraan ibadah haji adalah tugas nasional. Nah, mungkin pertanyaan yang terakhir nih Pak, bagi Vio sebagai generasi muda, bagaimana cara kami ataupun langkah-langkah yang bisa kami lakukan agar bisa naik haji Pak? Untuk yang namanya milenial naik haji, tentu namanya haji ini menjadi mimpi setiap umat Islam ya, bagi yang memahami, bagi yang memiliki pemikiran yang tepat gitu ya. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkarun. Kan gitu ya. Ada garis bawah yang ditempatkan Allah dengan yatafakkarun. Maka golongan milenial ini harus yatafakkarun. Namanya yatafakkarun itu berpikir untuk mencapai sebuah cita-cita. Beryatafakkarun itu berpikir bagaimana merengkuh sesuatu yang diinginkan dengan sebuah perjuangan. Jadi pesan saya kepada milenial begini. Milenial ini memiliki satu keistimewaan khusus dalam paradigma evolusi manusia di abad menuju abad 22 saat ini. Dia terbentuk, kalangan milenial ini adalah orang-orang yang sangat paham dengan digital. Dia terbentuk dengan sistem inovasi dan kreativitas yang sulit untuk kita tebak, tetapi hasilnya baik. Kaum milenial ini juga adalah kaum yang punya rasa engaging atas sebuah
sebuah desain seni dan budaya yang cukup bagus. Akan tetapi generasi milenial ini ada satu kelemahannya. Dia sangat sulit untuk mau bertanya kepada orang di atasnya. Sulit sekali dia bertanya. Saya nggak ngerti itu apa. Mungkin adik-adik dan pemirsa yang berumur usia milenial ini perlu menjawab pertanyaan saya. Kenapa generasi milenial ini sangat untuk sulit bertanya kepada orang-orang yang lebih usianya lebih tua daripada milenial. Bahkan orang tua saja kalau bertanya, "Nak, kamu kemana?" "Ah, mak ini kepo," gitu ya, mau tahu aja. Jadi ada hal-hal yang perlu kita sempurnakan di dalam kehidupan milenial, termasuk masalah haji. Jadi milenial ini harus rajin bertanya tentang haji. Jadi begini ya, ketika saya mau datang ke Sumatera Barat, saya ingin datang ke sebuah destinasi wisata, katakan ke Malingkundang. Tentu sebelum saya datang ke Malingkundang, saya membaca denah letaknya di mana, jarak antara Malingkundang dengan Bandara Padang itu berapa jauh, akses ke sana bagaimana, itu kan bertanya agar saya tidak tersesat dalam perjalanan. Nah, bagaimana cara kiat milenial untuk bisa berangkat haji? Caranya bertanya. Dari bertanya, ketika dia bertanya, kemudian dia tahu apa itu haji, bagaimana cara berhaji, maka muncullah, menetaslah, bertumbuh kembanglah sebuah putik yang disebut dengan namanya innama a'malu bin niat. Jadi pondasi putik itu namanya niat. Jadi ketika generasi milenial ingin berhaji hanya sebuah ucapan yang muncul dari bibir, tetapi tidak berkehendak untuk mencari tahu tentang haji, maka putik niatnya nggak muncul. Jadi pesan dari saya, kalau milenial ingin berhaji, munculkan dulu putiknya, yang disebut dengan nama a'malu bin niat. Saya mau berhaji, saya mau berhaji. Panggillah nama haji itu dan ketahuilah haji itu apa dan bagaimana prosesnya apa untuk bertanya kepada orang lain sehingga putik niat itu muncul. Dari putik niat sudah muncul, maka dia akan menjadi buah. Jadi dia sudah putik, berbunga, lantas berbuah. Nah, ketika dia menuju masa buah, berarti ada usaha. Karena dia sudah menunculkan niat, maka akan menjadi beban dari milenial tersebut secara moral, dan ini memang keinginan dia untuk bisa berhaji. Caranya bagaimana? Caranya memulai dengan banyak bertanya. Sama dengan kita sekolah. Adik kan saat ini sedang sekolah ya, kelas berapa gitu ya. Ketika kita ingin mencapai sebuah nilai, kira-kira kan kita harus bertanya kepada guru. Nggak tahu, tanya. Kemudian motivasi, saya harus dapat nilai. Itu kan sudah memunculkan putik yang namanya niat. Jadi saran saya, kenali haji, cari tahu tentang haji, dan hadirkan rasa niat di dalam hati sehingga muncul kelopak niat tersebut untuk menghasilkan sebuah buah yang namanya perjalanan haji. Itu mungkin kiat dari saya. Jadi kenali dulu sebelum kita berangkat, sebelum kita memilih sebuah pilihan, maka kenali dulu apa yang kita pilih. Oke. Begitu. Nah, teman-teman, itu merupakan salah satu perbincangan yang sangat bermanfaat sekali dan juga bisa menambah wawasan bagi kita semua. Nah, terima kasih Pak. Sama-sama. Oke, kami akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.